Beberapa waktu yang lalu kan BNPT itu mengadakan kegiatan Parade Budaya Nusantara yang diselenggarakan di Sarinah. Diikuti juga oleh 115 komunitas berasal dari berbagai lapisan masyarakat nih Bu. Ibu Sendang pun kan juga terlibat dalam acara tersebut sebagai korlap barisan berkebaya untuk menari. Bagaimana sih Bu di sana, euforianya seperti apa? Waduh, senang banget. Seru ya? Seru banget. Jadi nggak nyangka juga ya teman-teman panitia, luar biasa banget mereka bekerja keras untuk mensukseskan acara ini ya sampai begadang-begadang. Jadi sedikit ini cerita. Curhat. Nah, kalau euforianya luar biasa banget karena nggak nyangka ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama menurut saya itu terkumpul banyak sekali komunitas dan ribuan orang bergabung gitu. Ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara Ibu Sendangwangi sebagai salah satu pelestari budaya dengan BNPT. Nah, kalau boleh dijelasin juga nih Bu, bagaimana sih Bu peran kebudayaan dan kearifan lokal ini dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme itu sendiri? Orang-orang yang radikal dan teroris itu biasanya kan mereka maunya tuh seragam, bukan beragam gitu ya. Nah, di situ sebenarnya salah satunya kenapa kok kearifan lokal itu bisa menjadi salah satu upaya pencegahan, karena kalau misalnya kita lihat seperti tadi juga sudah kita bicarakan bahwa kearifan lokal Indonesia itu kan dia kan berbeda-beda ya, dari setiap daerah itu ada gitu. Itu akan mengingatkan orang bahwa fitrahnya Indonesia itu adalah beragam gitu, berbeda gitu, sehingga orang kemudian kalau misalnya dia mempelajari kearifan lokal itu biasanya dia memang lebih resilient atau tahan sih terhadap paparan radikalisme dan terorisme. Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Jana Demira dapat hadir kembali dan menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman, suku, budaya, agama, dan bahasa. Namun keragaman tersebut tetap bisa membuat masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan mengedepankan kearifan lokal yang menjadi hal penting nih di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini. Nah, perkembangan teknologi ini telah membuat informasi dari mana aja mudah berkembang dan banyak disalahgunakan. Salah satunya dengan masuknya ideologi transnasional. Kearifan lokal nih dinilai efektif dalam menangkal paham radikalisme dan masuknya ideologi transnasional ini jadi sangat berpengaruh dalam kemajuan negara. Dan sebagai generasi muda penerus bangsa, cara apa sih yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kearifan lokal bangsa ini? Well, di episode Cafe Toleransi kali ini kita kedatangan sosok inspiratif. Beliau merupakan seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, khususnya seni tari daerah atau tarian asli Indonesia. Bahkan di selain aktivitasnya sebagai seorang konsultan pengembangan SDM dan security. Menarik, cuma nanti akan kita tanya langsung. Dan langsung saja deh kita sapa Ibu Sendangwangi. Halo, apa kabar Ibu? Baik. Bagaimana, sehat? Sehat. Nah, sebelum lanjut ngobrol ya Bu, mungkin kita info juga nih sama Sobat Damai yang menyaksikan di rumah, bahwa setiap episodenya ini kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita sudah vaksin booster juga. Jadi untuk ngobrol kali ini mungkin kita lepas masker dulu kali ya Bu. Oke. Biar kita bisa lebih santai. Nanti setelah ini bisa kita pakai lagi. Oke, baik. Oke. Tadi menarik nih Bu. Tadi kan dari mulai backgroundnya Bu Sendang dari bagian SDM, kemudian security, tapi di seni tari tradisional juga. Ini sangkut pautnya apa nih Bu? Kenapa bisa 3 yang berbeda? Iya. Mungkin bisa diceritain. Ya, mungkin pertama-tama saya mungkin ceritakan sedikit tentang latar belakang saya. Jadi memang sudah mungkin lebih dari 15 tahun lah, lama sekali bergerak di bidang pengembangan SDM. Dulu bekerja di perusahaan sebagai bagian dari HRD atau Human Capital Development lah kalau zaman now ya istilahnya HC ya. Terus kemudian
kalau tari sendiri memang sudah lama hobi gitu. Nah, pada perkembangannya ada sisi-sisi lain dari security yang ternyata membutuhkan skill ya, yang kebetulan saya miliki gitu, dan kebetulan memang ada permintaan lah dari teman-teman security. Seperti misalnya kalau misalnya di HRD itu ada rekrutmen, itu kan ada tes psikotes untuk melakukan screening awal orang karyawan masuk kan. Sebenarnya di bagian security kan juga ada kayak profiling gitu-gitu. Hanya mungkin yang di profile itu beda. Ya. Tujuannya beda. Tapi sama-sama melihat perilaku manusia. Betul. Oke, berarti kalau misalnya kita masuk ke seni tari, tadi kan Ibu bilang sudah menyukai tari berarti dari kecil ya Bu, dari puluhan tahun yang lalu. Nah, awal Bu Sendang sendiri suka tari itu karena apa sih? Sebenarnya mungkin karena kebiasaan melihat ya gitu. Jadi dulu waktu kecil saya kebetulan lahir dan besar di Solo, kota Solo, Jawa Tengah. Jadi pada saat itu memang kegiatan-kegiatan itu banyak berhubungan dengan seni gitu, melihat orang pentas tari gitu, kayaknya kok bagus ya gitu ya. Terus kemudian pengen, dan kemudian memang sejak kecil belajar nari sih gitu. Jadi memang sudah nyemplung cukup lama dari kecil. Sempat vakum waktu kuliah, tapi kemudian waktu malah balik ke Jakarta, waktu di Jakarta itu malah mulai lagi bergerak beraktivitas di bidang seni budaya, khususnya salah satunya tari. Oke. Tapi memang seni tari tuh apa ya Bu? Kalau misalnya udah mendarah daging dari kecil tuh mau sempat vakum juga nggak lupa ya Bu, gerakan-gerakannya masih ingat lakukannya gitu ya. Memory cell ya. Mungkin ya memory cell ya. Itu sebenarnya kalau lupa sih gitu, tapi orang yang belajar nari sejak lama, apalagi sejak kecil, itu kayaknya mungkin akan lebih mudah mencerna mungkin gitu ya. Karena udah ada kebiasaan gitu, kayak posturnya, terus kemudian posisi tangan gitu. Itu biasanya udah langsung oh iya begini kayak gitu. Saya juga dulu SMA nari saman Bu, tapi menurut saya kok sulit ya. Memang sulit. Setiap tari daerah itu ada kesulitan tersendiri sih memang sih. Kalau Ibu nih udah menjalankan tari segini lamanya, manfaat apa sih yang paling Ibu rasain sekarang? Kalau manfaat tuh yang jelas sih sehat ya gitu. karena nari itu menurut saya apa bedanya sama aerobik ya gitu kan. Kalau aerobik kan sebenarnya juga gerakannya kan sebenarnya mirip-mirip nari kan, apalagi ya kan gitu. Cuman keringetan juga. Nari itu juga kalau dilakukan dengan serius itu juga capek dan keringetan juga. Jadi memang apa istilahnya sehat lah gitu secara ini ya. Terus kemudian secara fisik lah gitu ya. Kemudian juga banyak manfaat lain yang saya rasakan. Salah satunya adalah menyalurkan emosi, mengelola emosi juga. Dalam tari. Jadi pada saat kita menari, memang tergantung jenis tariannya. Kadang-kadang kalau kita menari itu kan ada tarian-tarian di mana kita tuh bisa bergerak bebas semau kita gitu istilahnya ya. Kayak gitu, tergantung musiknya. Terus mungkin gerakan-gerakan tari yang tertentu itu kan buat kita tuh kayak gitu ya, mengeluarkan apa yang kita rasakan lah gitu, emosi-emosi kita. Tapi juga mengelola emosi juga satu hal lain lagi nih gitu, karena ada tarian-tarian tertentu yang menurut saya pada saat saya menjalaninya itu tuh kita tuh nggak boleh punya emosi berlebih, istilahnya tuh kayak harus tenang kemudian mengalir kayak gitu. Kalau kita tuh berlebih itu jadi malah nggak bagus kelihatan, geraknya tuh nggak mengalir, nggak lembut, orang lihatnya akan beda gitu kayak gitu. Jadi ada emosinya gini, pada saat kita pentas itu kan pasti kayak semangat gitu ya rasanya ya. Berdebar-debar semangat, pengen menunjukkan yang terbaik kayak gitu ya. Nari juga gitu, pasti akan begitu gitu. Tapi kalau kita melakukan tarian yang istilahnya tuh tarian yang ya mungkin kalau orang bilang kalem gitu ya, itu kan nggak boleh gitu merasa kayak wah gitu semangat banget, nggak boleh. Ibaratnya kan orang nyanyi, misalnya orang nyanyi kan ada lagu yang sedih nih, kan jadi ikut terharu gitu ya. Nyanyi kalau sambil nangis kan pasti false ya, pasti
apa namanya, nadanya jadi nggak tepat gitu. Nah, nari juga seperti itu. Kalau emosinya berlebih ditaruh pada saat kita menari itu akan jadi nggak tepat juga gerakannya tuh, jadi malah goyang. Tari itu mirip sama yang penyanyi, sama acting juga, karena di setiap tarian itu ada ceritanya masing-masing kan Bu. Berarti biasanya sebelum kita tari kita harus tahu nih tujuan tariannya apa, ceritanya apa, jadi kita bisa menyampaikan juga ke masyarakat gitu ya Bu ya. Nah Bu, tadi kita udah ngomongin tari ya. Kalau tari itu kan dia lekat dengan bajunya, kebayanya, dengan gamelannya. Nah, itu kan apa ya? Lebih identik ke zaman dulu. Nah, kalau menurut pandangan Ibu secara general deh, kalau anak muda sekarang tuh ada interest nggak sih terhadap tari tradisional khususnya? Kalau menurut saya interest itu ada sih, karena banyak teman-teman yang nyolek lah istilahnya ya, kalau di media sosial nge-tag gitu. Itu tuh memperlihatkan anak-anaknya, remajanya gitu sedang belajar menari tari tradisional gitu, dan itu sangat menggembirakan sekali sih gitu. Hanya kalau bicara misalnya ini berapa persen misalnya atau seberapa banyak, saya terus terang memang nggak tahu. Hanya memang apa namanya, kalau kecenderungan mereka sih ada aja sih, hanya memang tergantung dari lingkungannya sebenarnya kan. Dia terbiasa lihat nggak tari tradisional, terus ada dorongan nggak kayak gitu. Ya kan kalau kita lihat sekarang nih Bu, bukan hanya dewasa tapi anak kecil pun juga ikutan tari, tapi tari TikTok gitu ya. Nah tapi kan sebenarnya ini kan sama-sama tari ya, beda tari tradisional tapi tari modern. Nah kalau menurut Ibu sebenarnya apakah ini nggak apa-apa, apa lebih baik kita melestarikan tari tradisionalnya sendiri? Ya memang bagusnya memang kita melestarikan tari tradisional kita sendiri sih gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita tidak melestarikan tari tradisional kita sendiri, siapa lagi gitu ya istilahnya, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Karena kita generasi penerus juga. Generasi penerus gitu, walaupun saya sendiri juga tidak menentang juga sih, gitu lah bagian dari kebebasan berekspresi ya. Saya sendiri pun kadang-kadang nari kontemporer kalau kita bilang gitu. Jadi bukan tradisional juga gitu. Hanya harus tetap ingat bahwa ini ada seni tari yang luar biasa indahnya dan banyak manfaatnya sebenarnya, yang harus kita lestarikan karena ini punya kita sendiri gitu. Iya sih, apalagi kita punya jutaan tari tradisional ya Bu, dari Sabang sampai Merauke, di setiap daerah ada. Setiap daerah ada dan beda-beda. Dengan berbagai fungsi yang beda-beda juga. Itu benar-benar luar biasa loh. Iya. Ibu bisa berapa tari daerah sih Bu kalau in total? Banyak sih. Kayaknya setiap daerah bisa ya Bu. Enggak. Utamanya sebenarnya klasik Solo, klasik Jogja. Baru belajar klasik Jogja. Karena dulunya kan di Solo, tari klasik Solo, terus Bali, Sunda, ada Sumatera, nyobain juga. Itu sih beberapa daerah aja. Kalau yang Ibu paling suka dan paling apa ya, bisa paling lebih menjiwai itu tari apa Bu? Kalau jenis tarinya tari Jawa sih, tari Jawa. Dan terutama tari yang apa ya, yang kalau orang bilang tuh pelan-pelan, narinya tuh pelan gitu dengan penuh perasaan gitu, itu lebih ini. Iya, kalau kita lihat di kawinan orang Jawa aja kan lama gitu ya jalannya. Ini tarinya juga. Jadi pesan yang mau disampaikan tuh apa sih Bu sebenarnya dengan tari Jawa ini? Macam-macam sebenarnya kalau bilang tari Jawa ya, karena kan mesti tari Jawa sendiri kan macam-macam ragamnya. Ada yang menyambut tamu, ada yang apa namanya menceritakan mengenai kehidupan seorang perempuan, menceritakan kehidupan ibu, menceritakan kehidupan prajurit. Jadi sebenarnya pesannya macam-macam sih. Jadi bisa dibilang pesannya adalah menceritakan mengenai bagaimana sih apa namanya keseharian orang terutama di daerah tertentu kayak gitu ya kali ya. Iya, especially-nya di Jawa, terutamanya di Jawa ya Bu ya. Berarti kegiatan Ibu nih biasanya nih Bu sehari-hari untuk tarinya sendiri tuh apa aja sih Bu? Maksudnya sesibuk apa Ibu ngapain aja di dunia seni tari ini? Oh, kalau di dunia seni tari, yang jelas sampai sekarang saya masih latihan jadi murid. Tapi ya pentas jarang sih ya gitu. Lebih ke mensupport kelompok-kelompok tari gitu, mereka agar terus hidup dan berkembang gitu, ikut latihan dan kadang pentas dengan teman-teman di komunitas namanya Kagama Beksan. Terus juga ada kegiatan seni budaya dengan Pertiwi Indonesia dan banyak komunitas lain berkebaya juga kegiatan itu. Dan kemudian kalau di tari juga saya mendirikan komunitas namanya Penari Penjaga Negeri. Penari gitu. Penjaga Negeri ya, jadi itu komunitas yang berisi penari-penari
orang yang suka nonton tari, orang yang suka motret orang nari, orang yang suka bukan penarinya? Bukan penarinya aja. Karena okay. itu istilahnya komunitas sanggar tari semua ada di situ. Orang yang mau belajar nari ada di situ. Jadi dikumpulin aja. Jadi bisa ngobrol-ngobrol tentang dunia seni tari dan saling support kegiatan sebenarnya. Karena di situ masing-masing masing-masing orang, masing-masing organisasi, beda pekerjaan juga itu share kegiatannya, jadi saling tahu ada kegiatan ini di sana, apa yang bisa kita support. Kalau mau belajar nari di sini di daerah mana ya, kayak itu saling tanya, saling share kegiatan. Iya sih, karena itu perlu sih Bu, karena biasanya kita bingung mau cari di mana ya. Mau belajar tari Bali atau tari ini, tapi adanya di mana yang bagus ya gitu ya. Walaupun bisa Google ya. Gitu. Tapi kalau berkomunitas itu lebih asik ya, lebih semangat gitu. Karena mungkin ada experience yang udah pernah dijalanin, jadi kita bisa lebih, biasanya kan kalau orang lebih udah pernah menjalani dan dia sharing experience, kita lebih percaya gitu ya Bu ya. Nah tadi kan Ibu udah sempat bilang juga Ibu bisa lebih suka tari Jawa, tapi dari sekian tari nih yang pernah Ibu bawakan, ada nggak sih satu tari yang menurut Ibu pesannya itu sangat baik untuk disampaikan gitu? Pesan apa? Satu tari apa ya? Bingung kalau ditanya gitu. Karena sebenarnya tujuan tari macam-macam ya, tadi Ibu balik lagi bilang. Ada yang kayak persembahan, ada yang kayak menghormati tamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya bicara kenapa sih saya menari misalnya gitu, pesannya apa sih yang mau disampaikan? Mungkin itu lebih mudah bisa terjawab. Iya. Boleh Bu, silakan. Kalau kayak gitu sih saya lebih ini sih, pertama pengen menyampaikan kepada teman-teman semua, sahabat semua, bahwa Indonesia itu beragam lewat tarian gitu. Tarian itu ada berbagai macam ragamnya di Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur istilahnya gitu. Semuanya ada, semua berbeda, dan itulah sebenarnya istilahnya tuh Indonesia yang sebenarnya itu kayak gitu loh, yang beragam gitu ya, beragam, yang berwarna, bukan hanya satu warna, bukan hanya satu ragam, dan indah gitu. Gitu sih salah satunya. Jadi ya memang Indonesia tuh ya bineka tunggal ika itu. Bineka tunggal ika itu kita berbagai warna, bermacam warna, tapi indahnya Indonesia cuma satu gitu ya Bu. Iya. Saya juga penasaran sih, bukan kalau misalnya kita lihat nih perkembangan kearifan lokal di Indonesia saat ini, kita sudah mengalami modernisasi gitu ya. Nah, menurut dari Ibu Sendeng sendiri, digitalisasi ini bisa berjalan bersamaan gak sih dengan kearifan lokal? Apa malah takut kearifan lokalnya dilupakan? Sebenarnya bisa aja sih ya gitu, dimanfaatkan lah istilahnya ya. Kearifan lokalnya dilupakan enggak, karena kalau bicara masalah digitalisasi itu kan sebuah tools ya gitu. Nah, kenapa enggak sih kearifan lokal itu memanfaatkan ini tools gitu. Jadi misalnya kayak perbanyaklah misalnya tutorial tari gitu yang bermacam-macam, yang bagus-bagus gitu. Tari-tari yang kuno-kuno misalnya gitu ya. Terus kemudian di-share seperti itu. Kemudian pentas-pentas tari sebenarnya juga zaman now bisa dilakukan dengan online juga kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung kreativitas kita juga gitu. Kita tidak bisa menganggap itu ancaman ya istilahnya ya, tapi tantangan lah gitu, kira-kira gitu ya. Tantangan, tapi sebenarnya itu justru malah bisa membantu kearifan lokal juga. Jadi dengan tools tersebut kearifan lokal jadi bisa lebih dikenal sama masyarakat luas gitu ya. Jadi simpelnya mungkin tari Jawa nggak hanya cuma orang Jawa yang tahu, tapi dengan itu orang Sumatera yang nggak perlu ke Jawa tapi bisa belajar juga. Iya, karena beberapa kali itu saya pernah juga mencoba, dan teman-teman juga mencoba, kita belajar tari itu dari YouTube gitu. Gitu istilahnya tuh kan ada tutorialnya nih. Kalau itu sangat membantu istilahnya gitu. Pada saat kita bertemu gurunya langsung itu udah lumayanan lah gitu ya, daripada nol banget, karena kita udah lihat dulu, oh gini gerakannya, kita nyoba-nyoba dulu nih di rumah gitu, kayak gitu tuh. Itu kan sangat membantu ya. Iya benar-benar. Bu, mungkin mau diminum dulu kopinya biar boleh. Lebih nyaman kita di sini. Bu, saya tuh dulu pernah belajar saman ya Bu, cuma satu-satunya tari tradisional yang saya belajarin itu cuma tari saman, karena dari dulu saya
tertarik, tapi saya ngeliat kok jago-jago banget nih Bu yang tari. Kalau tari taman kan sebenarnya cuma gini ya, jadi kan nggak ada lentik-lentikan gitu ya Bu ya. Nah coba dong Bu ajarin saya lentik-lentikan dikit. Tapi cari taman bukan cuman begini loh. Iya nah, sih. Sebentar. Iya, Mungkin iya. gini, itu bener. Karena anggapan orang itu suka cuman begitu doang, gampang. Iya, karena saya sendiri juga kadang begitu gitu. Pada saat kita tari Jawa melihat tari lain, gampang gitu doang. Pas nyobain sendiri susah juga ya. Karena ada tantangan tersendiri, kayak Saman kan dia kan kakinya ya. Di sini tuh pasti sakit kan karena duduk terus gitu. Terus tangannya harus kompak kayak gitu tuh. Kalau ini merah-merah, biru-biru, tertampar ya. Iya, kalau salah. Iya sih Bu, coba Bu saya mulai. Kalau tari Jawa tuh biasanya ada gerakan begini nih. Ini namanya ngiting. Ini kalau saya bilang ke anak saya atau ke anak-anak kecil gitu nih, jari cantik ya. Ini jari jadi cantik. Ini bertemu gini. Nah, gini. Jadi ini melengkung-melengkung kayak bentuk bunga gitu, Mbak. Iya, ini di tengah gini. Dia tuh bentuk bunga gitu. Jadi kan gini nih. Kayak gini. Nah itu bisa nih, habis ini nari Jawa kita ya. Kalau nari Jawa tuh pasti identiknya sama ini gerakan tangan yang khas Jawa banget ini. Ini artinya apa Bu? Artinya apa ya ini? Tapi pokoknya ini khas Jawa aja ya. Kalau namanya ngiting sih namanya gitu. Ngiting. Oke. Tapi kalau ini awam juga nih ya Bu. Apakah penari tradisional tuh harus lentik tangannya? Kayak kalau misalnya saya ngeliat tangan saya sendiri kayak nggak lentik, kayak nggak bisa nari gitu. Cuma kalau ngeliat penari tuh kayak kok dia lentik banget, itu belajar juga. Enggak, kalau masalah fisiknya lentik enggak sih, tapi bahwa terlihat lentik mungkin. Karena kayak gini kan kayaknya kan kayak lentik ya dari jauh ya. Padahal sebenarnya kan jari saya biasa aja. Sebenarnya lebih ke kita belajar orang-orang tuh ya. Belajar bentuknya aja biar bagus gitu. Oke, saya udah paham sekarang. Asumsi itu dihilangin. Oh ya Bu, beberapa waktu yang lalu kan BMPT itu mengadakan kegiatan Parade Budaya Nusantara yang diselenggarakan di Sarinah. Diikuti juga oleh 115 komunitas berasal dari berbagai lapisan masyarakat nih Bu. Ibu Sendang pun kan juga terlibat dalam acara tersebut sebagai korlap barisan berkebaya untuk menari. Bagaimana sih Bu di sana, euforianya seperti apa? Waduh, seneng banget. Seru ya? Seru banget. Jadi nggak nyangka juga ya teman-teman panitia, luar biasa banget, mereka bekerja keras untuk mensukseskan acara ini ya, sampai begadang-begadang. Jadi sedikit ini cerita. Curhat. Nah, kalau euforianya luar biasa banget karena nggak nyangka ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama menurut saya itu terkumpul banyak sekali komunitas dan ribuan orang bergabung gitu. Seru banget. Dan semangat banget karena mereka itu berkumpul, semuanya berkumpul itu sejak 5:30 ya. Itu sudah mulai ini dan karena saking banyaknya itu tuh berangkatnya kan nggak bisa langsung brek gitu ya. Ntar jalannya penuh dan crowded banget, jadi diatur gitu. Itu baru selesai pemberangkatan 1,5 jam baru selesai pemberangkatan aja. Iya. Gitu. Tapi Ibu nggak menyangka banyaknya. Masa Ibu nggak menyangka yang ikut akan sebanyak itu? Iya, dan antusiasmenya itu karena mereka bersedia pakai kebaya dan busana daerah, datang pagi-pagi, nunggu jalan 1,5 jam gitu kan. Kan jalannya diatur kan, kalau kan orang kan bergelombol gitu tuh, menurut saya tuh beneran niat banget ya. Berarti itu membuktikan banyak banget juga Bu yang menantikan acara-acara yang berbau tradisional. Iya, betul. Dan di situ saya melihat dari anak-anak sampai udah sepuh banget, nenek-nenek, kakek-kakek itu ada loh di situ. Semua golongan, semua umur itu ada di situ gitu. Biasanya bapak ibu sama anaknya kembar bajunya gitu kan biasanya. Iya, tapi kemarin macem-macem sih. Iya. Berarti kan Bu, ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara Ibu Sendangwangi sebagai salah satu pelestari budaya dengan BNPT. Nah, kalau boleh dijelasin juga nih Bu, bagaimana sih Bu peran kebudayaan dan kearifan lokal ini dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme itu sendiri? Mungkin Ibu bisa sambungin juga dengan background Ibu yang di bagian security itu. Peran kearifan lokal dalam pencegahan radikalisme dan terorisme ya.
Menurut saya ini salah satu apa namanya hal yang penting sih memang gitu, karena gini, radikalisme terorisme itu kan diawali dari apa namanya fanatisme gitu ya. Mereka orang-orang yang radikal dan teroris itu biasanya kan mereka maunya tuh seragam bukan beragam gitu ya. Nah, di situ sebenarnya salah satunya kenapa kok kearifan lokal itu bisa menjadi salah satu upaya pencegahan, karena kalau misalnya kita lihat seperti tadi juga sudah kita bicarakan bahwa kearifan lokal Indonesia itu kan dia kan berbeda-beda ya, dari setiap daerah itu ada gitu. Itu akan mengingatkan orang bahwa fitrahnya Indonesia itu adalah beragam gitu, berbeda gitu, sehingga orang kemudian kalau misalnya dia mempelajari kearifan lokal itu biasanya dia memang lebih resilient atau tahan sih terhadap paparan radikalisme dan terorisme, karena dia pertama akan diingatkan mengenai keberagaman tadi. Pada saat menari itu akan ada namanya keberagaman warna misalnya gitu, keberagaman bentuk. Itu baru satu tarian satu daerah, belum kalau misalnya kemudian dia tahu ada tarian-tarian yang lain misalnya gitu ya tentang kearifan lokal. Toleransinya Bu yang tinggi ya, dengan kita belajar kearifan lokal khususnya tari dengan berbagai ragam, itu kan toleransi kita akan perbedaan itu akan lebih tinggi dibandingkan yang enggak, karena ya, kita Bu? sadar bahwa kita tuh memang beragam gitu, kita nggak seragam, kita memang beragam. Jadi mau nggak mau aku harus toleran, harus menghargai yang lainnya juga. Dan harus gitu. menyesuaikan juga ya Bu. Mungkin kalau radikalisme, terorisme mungkin memang bisa bisa dicegah atau bisa dikurangi dengan kearifan lokal gitu ya Bu. Cuma tadi yang tadi sempat kita singgung nih Bu, untuk masalah anak muda yang sekarang nih untuk lebih tertarik terhadap kebudayaan tradisional, menurut Ibu tuh langkah apa sih yang harus dilakukan? Pertama kita harus mempopulerkan, gitu ya, karena orang itu tidak akan suka kalau nggak biasa lihat, biasanya begitu suka ya. Karena terbiasa. Iya. Jadi suka karena terbiasa. Jadi istilahnya tuh sebenarnya semua pihak gitu tuh harus kayak menjual lah gitu ya, memarketingkan kearifan lokal ini dengan berbagai cara yang kreatif gitu. Misalnya entah mungkin bikin flash mob sebanyak-banyaknya tari daerah misalnya gitu. TikTok gerakan-gerakan tari daerah misalnya kayak gitu yang kecil-kecil, simpel-simpel, lucu gitu ya gitu. Iya sih, yang lebih gitu. Kegiatan yang lebih buat menarik gitu sekarang, karena kan kalau misalnya kita melihat tradisional, tari tradisional itu kan lebih identik bosenin terus kayak males gitu ya. Coba kalau misalnya dibuat sedemikian rupa, dikemasnya biar kekinian. lebih tertarik gitu ya Iya, Bu. di samping juga harus kita informasikan manfaat-manfaat dari menari. Jadi kayak misalnya kita jadi olahraga, kemudian kita jadi bisa mengolah rasa gitu ya. Kita jadi punya self awareness yang tinggi, bisa mengelola emosi kayak gitu. Karena kalau di luar negeri itu sudah sangat cukup banyak lah ya, bukan sangat banyak sih, mungkin sudah cukup banyak orang bicara menari misalnya gitu ya, salah satu kearifan lokal kita itu sebagai salah satu bentuk terapi jiwa gitu. Gitu kan. Nah, itu seperti itu tuh orang harus tahu nih gitu. Di samping menari itu juga misalnya mencegah kepikunan. Kalau kamu belajar nari nanti kamu tuanya tuh tetap cantik. Pasti itu biasanya karena olahraga gitu. Nggak pikun. Iya sih, sebenarnya efek-efek menari yang orang tuh harus tahu itu tuh apa gitu. Manfaatnya. Dan untuk terapi itu juga menarik sih Bu, karena ternyata memang manfaat tari itu lebih besar daripada yang kita ketahui, bahkan berefek untuk psikologis kita sendiri ya. Iya, betul. Karena itu kan kayak stress release juga bisa ya nari itu ya gitu. Jadi memang sudah cukup banyak sih penelitian manfaat dari menari, dan itu yang harus digali terus dan kemudian disebarluaskan gitu. Termasuk penggalian terhadap
tari-tari daerah, musik daerah yang mendukung dari terapi ini gitu. Jadi kan orang akan tahu, oh ternyata kalau misalnya nari Jawa itu manfaatnya membuat jiwa tenang misalnya nih ya gitu. Terus kalau tari ini membuat semangat, kalau ini membuat apa, terus musik daerah yang kayak gini itu manfaatnya nanti buat otak gitu ya, karena kan itu kan akan mempengaruhi kerja otak ya, musik-musik itu ya. Kalau di luar kan sudah cukup banyak sebenarnya musik-musik yang katanya bikin relax lah, ada yang bikin semangat. Nah itu sebenarnya dari musik daerah itu sangat bisa digali gitu. Nah menarik nih Bu, tadi kan Bu Sendang juga backgroundnya ada SDM, ada security plus tari juga. Jadi sebenarnya ini make sense, apakah Ibu ada rencana buat terapi musik juga, terapi tari juga, karena kan bisa saling bersinggungan nih ketiga-tiganya. Iya, memang punya cita-cita gitu dan saya harap mungkin dalam bulan ke depan ini ada cukup waktu untuk studi atau riset kecil mengenai dancing terapi, khususnya bagaimana kita menggunakan terapi dancing terapi ini dengan tari daerah dan musik daerah gitu. Karena kalau misalnya di luar kan dancing terapinya atau dance movement terapi itu kan dengan tari-tari mereka ya, istilahnya ya, ada salsa, ada zumba lah, ada apa kayak gitu-gitu kan gitu. Nah kalau saya melihat, saya tuh harusnya tari daerah itu juga bisa loh gitu. Jadi Ibu lagi riset, lagi mengulik tari daerah lah seperti gitu. apa. Riset tuh kesannya waduh gitu ya. Tapi sebenarnya juga sih. Karena baca-baca jurnal gitu, terus pengen ketemu beberapa narsum kayak gitu untuk menggali seperti itu gitu. Supaya nanti orang juga merasakan manfaatnya, kemudian orang akan lebih mencintai gitu tari, kan seni budaya Indonesia, tari, musik. Good luck ya Bu, semoga berhasil. Semoga Terima nanti kasih. kita bisa mendengar yang berikutnya mengenai terapi dancing yang sudah mungkin nanti Ibu sama teman-teman kerjakan dan temui itu. Semoga berhasil ya Bu. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga loh Bu sudah hadir di Cafe Toleransi ini. Semoga bisa bermanfaat juga, dan semoga nanti Sobat Damai di rumah lebih terbuka pemahamannya mengenai kearifan lokal, spesialnya lebih spesial lagi untuk tari tradisional. Iya, banyak yang ikut nari ya. Iya, lebih banyak yang ikut nari tuh Sobat Damai. Sobat Damai, seni budaya dan kearifan lokal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan timbulnya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di masing-masing daerah ini sangat berkontribusi besar dalam pencegahan tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme dan masuknya ideologi transnasional, serta mampu menciptakan masyarakat yang harmonis. Saya Anjana Demira bersama dengan Sendang Wangi, konsultan pengembangan SDM dan security. Salam damai dan Salam Indonesia Satria.